Mau pelayanan di gereja? Atau lu udah pelayanan? Simak ini dulu. Shalom, ada 3 hal yang aku mau bahas hari ini terkait dengan pelayanan. Hal ini bisa jadi poin yang sangat penting buat kamu yang baru mau melayani, bahkan buat kita yang sudah melayani, untuk bahan cross check apakah gue selama ini udah bener, apakah ada something wrong, apakah ada keliru. 3 hal doang. Kita mulai dari yang pertama. Siapa yang aku layani? Ini pertanyaan yang sangat gampang untuk dijawab sebenarnya. Siapa yang gue layanin? Ya Tuhan lah, emang siapa lagi? Iya, itu mulut kita gampang banget untuk ngomong, otak kita gampang untuk bicara. Otak bicara. Ya kepikirannya itulah maksudnya. Tapi by action apakah benar? Yang kita layanin itu adalah benar-benar Tuhan? Atau kita melayani diri sendiri? Atau kita melayani manusia? Tidak salah kita melayani manusia. Tapi kalau kita melayani manusia di atas daripada kita melayani Tuhan, something wrong. Apa maksudnya melayani manusia? Bukannya Tuhan Yesus sendiri bilang kalau kamu lakuin ini untuk saudaraku yang terkecil itu, ya kamu lakuin itu buatku. Betul, itu betul. Tapi konteksnya di sini adalah hari-hari ini terkadang kita lebih sering untuk mencari menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Yang penting baik kata orang, yang penting diterima sama orang ini, yang penting oke buat orang ini, yang penting dia seneng. Bukan seperti itu ya konsepnya ya. Atau tadi jangan-jangan kita melayani diri sendiri. Apa maksudnya melayani diri sendiri? Kita pelayanan untuk dilihat, untuk keren-kerenan, ada jabatan, dipandang, wah, dan merasa itu precious banget. Waktu gue pelayanan di mimbar, semua orang liatin gue keren. Ada doi liatin gue keren. Itu melayani diri sendiri. Karena yang terlihat bukan Tuhan Yesus semakin besar dan kita semakin kecil, tidak. Tapi kita semakin besar, Tuhan Yesus semakin kecil. Yang harusnya kita melayani biar mereka jemaat ini ketemu Tuhan, malah ketemu kita. Tuhannya lebih kecil daripada kita. Kita yang ambil semua kemuliaan, semua pujian itu masuk, wah kita jadi sombong secara nggak sadar. Jadi cross check aja. Hari-hari ini siapa yang kita layani? Diri sendiri, kedagingan kita, menyenangkan orang lain tok, atau puji Tuhan kalau kita masih konsisten melayani dia, menyenangkan dia. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Buat apa sih lu melayani? Apa sih esensinya lu melayani? Kenapa sih lu pengen melayani? Ini juga lu harus bisa jawab. Bukan karena FOMO, ikut-ikutan sama teman-teman seangkatannya udah pada pelayanan, masa gua enggak, malu segala macam. Itu artinya balik lagi tuh ke poin 1. Siapa yang lu layanin? Lu layanin diri sendiri kalau begitu. Kenapa gue pelayanan? Disuruh orang tua kah? Disuruh doang kah? Terpaksa? Atau memang gue hobi aja? Misalnya kalian yang suka foto-foto, ya gue hobi aja. Ya kenapa enggak lah gue bantu. Yang suka main musik, gue hobi aja, emang gue bisa. Jadi ya udah, nggak ada salahnya juga kan gue bantu. Ya oke sih, cuman kayak something wrong gitu. Ada sesuatu yang kurang banget. Kita melayani bukan karena kita bisa doang. Kita melayani karena dia terlebih dahulu melayani kita. Kita melayani karena dia terlebih dahulu sayang sama kita. Kita mau balas, kita nggak bisa balas dengan apa-apa. Tuhan terlalu baik, apa yang aku bisa balas? Ya minimal banget aku lakuin apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Minimal banget aku melakukan pekerjaan Tuhan. Betul, melayani bukan sekedar di gereja doang. Di luar sana juga pelayanan. Tapi kalau konteks yang kita bahas di video ini adalah pelayanan di gereja. Catat aja, esensi pelayanan. Tuhan terlalu baik buat setiap kita. Kita nggak bisa bales, tapi minimal kita mau lakuin something, action yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kita melayani, kita pelayan bro. Jangan expect lu pelayanan, mau dilayani ya lu pelayanan ya lu pelayannya. Ini akan nyambung ke poin ketiga. Apa itu? Punyai hati hamba. Kita jadi pelayan ini, kita hambanya Tuhan. Kita sering dengar kan hamba Tuhan. Ya, kita hambanya Tuhan. Kita pelayannya Tuhan. Tapi banyak hari-hari ini menjadikan Tuhan pelayannya dia. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Nggak apa-apa sih minta begitu ke Tuhan, tapi kalau nggak dikasih marah, nuntut. Kok Tuhan begini sih, kok ini terjadi begitu, segala macam. Tuhan babysitter lu. Kebalik gitu ya, yang jadi Tuhannya kita jadinya gitu. Sedangkan kalau kita pelayanan, kita hamba. Sadar itu, hamba itu dari kata doulos. Apa itu doulos? Keset kaki. Gue sering bilang ke Tuhan, Bapak, kalau aku mau jadi pelayannya Tuhan, biar aku jadi keset kaki yang tidak nyakitin kakinya Tuhan, yang bisa bersihin kakinya Tuhan, yang nyaman kalau diinjak sama Tuhan. Minimal banget, bukan yang ngelukain kakinya Tuhan. Ini perumpamaan yang jangan diartiin mentah-mentah gitu. Tapi itu loh doulos, itu hamba. Bahkan Tuhan Yesus bilang di firman-Nya sendiri, barang siapa mau jadi yang terbesar, nah kalian baca sendiri tuh yang warna kuning.
Sebenarnya ayat ini sudah sangat menggambarkan. Tuhan sangat mengajari kita gimana sih jadi hamba. Gimana sih Tuhan Yesus yang Tuhan dari atas segala Tuhan, segala Raja turun, merendahkan diri, datang ke bumi, basuh kaki murid-murid, diludahin, dihina, dicaci, dan dia tidak balas. Dia contohkan kita, oh ini loh hamba. Ya taat setia sampai akhir di kayu salib. Itu udah jadi role model buat kita. Tamparan yang keras, Tuhan aja datang buat melayani, siapa lu mau dilayani? Semoga dengan 3 hal ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Itu aja untuk video kali ini. God bless you.